salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan mengajar dulu ya. Dibuka Al-Qur'annya, yang tidak membawa silahkan nyimak ya. Jadi kita awali dengan Al-Baqarah. Silahkan Al-Baqarah ayat 1 ya nak ya. Sudah ketemu semuanya? Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Agung, Hadir Bu. Albert, Hadir Bu. mana Albert? Anggun, Anissa, Ardi, Ardonis, Hadir Bu. Arya. Hadir. Sambil kalian siapkan buku PAI-nya, kita lanjutkan materi minggu lalu ya, masih tentang jenazah. Hanya saja sedikit berbeda untuk tujuan pembelajarannya hari ini. Silakan dibagi dulu mas, bisa dibantu temennya. Sambil dibuka materinya kalian di buku catatannya ya, di buku catatannya yang tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, ada tentang dalil kepedulian terhadap jenazah. Dan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan tata cara bertakziah, kemudian berziarah dan penyelenggaraan jenazah. Jadi harapannya 2 kali 45 menit ini bisa mencapai ketiga tujuan tersebut. Ya, nanti sambil kita bermain peran ketika Ibu menjelaskan masalah kepengurusan jenazah. Ya, kalian kita buka dulu untuk bagian yang bertakziah. Ya, karena rentetan kegiatan penyelenggaraan jenazah itu dimulai dari ketika ada orang yang meninggal dunia, kita mulai dengan setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita yang dilakukan adalah yang pertama bertakziah. Ya, pernah dengar dan familiar pastinya kata takziah ini ya. Ada yang tahu takziah itu apa? Coba siapa yang bisa mengutarakan takziah itu apa? Novel, coba novel. Ya, kalau kayak gini kan nggak ada tawar menawar ya, langsung tembak aja. Apa Val? Mau novel? Takziah tuh kayak melawat apa? Kayak ke rumah duka terus menghibur keluarganya. Ya, melayat ke rumah duka, mengunjungi orang yang terkena musibah. Saya yakin salah satu atau salah dua dari kalian atau salah semua mungkin ya, itu pernah melakukan yang namanya takziah. Ada yang nggak pernah takziah di kelas ini? Sama sekali belum pernah melakukan takziah seumur hidupnya selama 17 tahun misalnya. Ada? Udah pernah semua berarti? Iya, minimal itu ke keluarga kita ya. Masa iya sih selama 17 tahun tidak ada kedukaan atau tidak ada kehilangan dari rentetan sama saudara. Jadi tahu ya, saya yakin kalian tahu takziah itu apa dan pasti sudah menerapkannya. Karena di akhir tujuan kita pembelajaran ini adalah kita bisa menerapkan tata cara kepengurusan itu sesuai dengan syariat Islam. Ternyata sebelum belajar ini kan sudah takziah, berarti tujuan pembelajarannya salah satunya sudah tercapai gitu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Noval pengertian dari takziah itu sendiri. Sekarang coba saya tanya, Gung, tujuan kita takziah itu ngapain? Mengunjungi ke tempat Coba makam. Gung. Tujuan takziah adalah apa coba? Menurut kamu ngapain sih? Katanya pernah nih takziah kan gitu. Apa? Sejarah sekarang nih. Bertakziah, layat. Nah, layat itu tujuannya apa? Coba. Untuk menghibur keluarga yang sedang terkena musibah. Menghibur keluarga yang terkena musibah. Kalau menurut Handi, apa tujuannya bertakziah itu? Sama aja, nggak boleh sama ya, nanti dikira contekan. Ada yang lain selain menghibur apa nak? Susi?
mendoakan. Terus apa lagi? Memberi semangat. Ayo semangat gitu ya. Tepuk tangan gitu bukan ya? Bukan. Gimana semuanya spesifik? Karena bahasa itu seringkali maknanya beda. Memberikan dukungan moral tuh bahasanya agak ilmiah dikit. Ya. Memberikan dukungan moral. Ya luar, apalagi tujuannya kalau takziah itu? Dia memberikan sumbangan. Berupa apa nih biasanya? Bisa uang, bisa barang, atau tenaga. Ya. Coba kalau nggak ada yang bagi tenaga, nggak ada yang dari tubuh kan repot. Iya nggak? Nah gitu. Karena nggak mungkin itu dilakukan keluarganya. Biasanya pasti dari masyarakat. Ya. Tuh. Kita ke materinya lagi yang takziah ya. Jadi dalam bertakziah itu juga tidak salah-salah. Sesuatu yang kita lakukan di dalam Islam itu ada ketentuannya, tidak lepas dari yang namanya syariat atau aturan. Jadi kalau mau hidup itu ya terikat dengan aturan. Kalau nggak mau diatur ya nggak usah hidup kan gitu. Ya. Ini adalah ketentuan takziah ya, dan ziarah. Kita bahas dulu yang takziah. Namanya kita datang ke rumah duka. Itu ada sedikit sepele sih, tapi itu bisa mewakili apa yang menjadi tujuan kita. Yang pertama, coba dibaca Gus, adabnya bertakziah itu bagaimana? Orang yang mendengar musibah kematian hendaknya mengungkapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kadang ada siaran telah meninggal dunia di sekitar itu. Ya Allah, kadang orang tuh salah ngomong ya, kadang-kadang ya. Atau cuma apa gitu, mengungkapkan harusnya kan dengan kata yang seperti ini, bahwasanya segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adabnya, coba Ber dibaca Ber. Kok jadi slide Mak? Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang Iya, menyampaikan doa boleh. Ada yang mau ditanyakan untuk terkait takziah? Boleh, kalau mau ditanyakan silakan. Yang kurang jelas nih, misalnya takziah kok begini atau apa, boleh silakan. Kalau tidak ada nanti tambahkan. Cukup? Apa? Takziah itu datanya itu pas semuanya sudah dikubur atau Ketika takziah itu, ya ini agak sering dilakukan ya. Kadang kita takziah mungkin karena memang tempatnya agak jauh ya. Jadi sebenarnya takziah itu sebelum mayat itu dikuburkan atau sesudah sih gitu ya. Karena kalau sesudah itu nanti kita akan membedakan takziah dan ziarah. Kalau takziah itu datang ke rumah enggak. Kalau misalkan ziarah itu dia mengunjungi makam. Jadi ketika kita emang datang, terlepas sebelum atau sesudah, itu namanya bertakziah. Selagi yang kita kunjungi itu adalah rumah duka. Ya, tidak apa-apa, bukan berarti itu diartikan enggak takziah gitu ya. Tetap, kecuali kalau ketika kamu terlambat terus menuju pemakamannya, ya itu bisa dikatakan sekaligus berzih. Ya, itu ya. Sekarang kita mulai ke ziarah ya. Ziarah gitu ya, sering panggilannya kayak gitu. Ziarah itu apakah selamanya terbatas kepada keluarga yang meninggal dunia atau boleh siapa saja yang kita ziarahi? Ya boleh siapa saja. Mungkin kita sering mendengar atau sering ketemu orang-orang itu mengadakan ziarah perjalanan untuk menziarahi makam-makam para wali. Jadi nggak terbatas dari keluarga kita aja, tetapi boleh ke siapa aja. Sekarang kita bahas ini, sebelumnya ada dalilnya di situ. Jadi ketika kita melaksanakan itu boleh atau enggaknya itu ada dalil yang jelas mengangkat itu. Sekarang coba nanti baca itu dalil tentang ziarah. Banyak hadis yang menganjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Di antaranya hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menziarahi Perkataan atau perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sumbernya dari beliau. Jadi di sini memang pengalaman beliau sendiri. Bahwasanya ketika dia mengampunkan doa, ya itu dibolehkan atau tidak? Dan tidak. Tetap kemudian setelah itu dia memohon untuk menziarahi makam ibunya. Maka diizinkan atau tidak?
ya diizinkan, jadi artinya boleh. Ya. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang mengenal ziarah kubur dan ada juga orang yang tidak mengenal ziarah kubur. Atau mengenal semua kalau di sini. Kalau di luar sini gimana? Ziarah kubur itu adalah sesuatu yang biasa aja atau yang akan dilakukan? Biasa ya, biasa. Nggak aneh ya, katanya gitu. Atau bisa kita lihat lagi di hadis yang kedua. Coba dibaca yang keras. Saya baca Bersabda, sungguh aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, maka sungguh Muhammad telah diizinkan menziarahi ibunya. Maka ziarahilah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Beliau mengatakan hadis hasan sahih. Iya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi bisa dijadikan dasar. Ternyata dulu memang sempat melarang, tapi ketika Rasul diizinkan, maka dari sinilah kita mengenal istilah ziarah kubur. Karena tujuan dari ziarah itu adalah mendoakan, memohonkan ampun untuk orang yang kita maksud atau kita tuju. Sekaligus bisa mengingatkan kita semua kepada kematian. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk bagian kepengurusan jenazah. Jadi tata cara kepengurusan jenazah. Ada berapa tahapan sih kalau ngurusin jenazah itu? Apa aja yang pertama? Mandikan. Kemudian ya, sekarang Ibu penjelasan nanti sambil kalian bermain peran supaya lebih mudah diingat ya. Silakan kalian bacakan, nanti di sini ada materinya sambil diperagakan. Mulai dari kelompok yang memandikan jenazah, silakan maju ke depan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktekkan tata cara memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki, bapaknya, kakeknya, keluarga terdekat dan mahram dari pihak laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikan perempuan ibu, nenek, dan keluarga dekat perempuan dan suaminya. Jika jenazahnya anak-anak, maka laki-laki atau perempuan boleh memandikannya. Cara memandikan jenazah. Yang pertama membaca niat. Niat memandikan jenazah laki-laki. Nawa itu busla adaan hasil mayyitilillahi ta'ala. Artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit ini karena Allah Ta'ala. Ya, pertamanya berarti saya luruskan membaca nih niat untuk memandikan ya. Mayiti kalau perempuan berarti ya. Kemudian sesuai dengan materi yang kalian berikan, coba dibacakan itu tata caranya yang 6. Angkat kepala jenazah sampai setengah duduk. Nah, berarti yang pertama dilakukan adalah sedikit mengangkat kepala jenazahnya sampai setengah duduk. Coba diperagakan. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya setelah ini diapain? Ditinggal. Ini tekan perutnya agar kotoran keluar. Iya, ditekan agak seperti diurut gitu ya, Nak ya. Nah, tujuannya adalah supaya apa? Agar kotorannya keluar. Iya, agar kotorannya keluar. Cukup nahan ini, kasihan ya. Silahkan direbah lagi. Jadi tujuannya itu supaya kotoran-kotorannya keluar. Karena pasti orang yang mengalami sakaratul maut itu mengeluarkan kotoran. Ya, seperti itu. Kemudian siram seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat memandikan jenazah. Ya, disiram dari sisi kanan, ya kiri dengan bilangan yang upayakan dan ganjil tanpa terputus, ya. Artinya berkelanjutan. Ada yang pakai gayung, biasanya ada juga yang pakai selang. Sudah cukup. Kemudian apa lagi setelah disiram? Kemudian bersihkan kubul atau kemaluan depan dan dubur, kemaluan belakang jenazah. Ya, jadi artinya bersihkan semua bagian-bagian yang mungkin
di situ terdapat kotoran ya, dibersihkan dengan apa, sabun dan lain sebagainya ya, terutama di daerah-daerah yang memang mungkin banyak kotorannya ya, seperti itu. Biasanya yaitu itulah di sini seorang anak ya membersihkan jenazah orang tuanya. Jadi nggak berjijik gitu kan ya, seperti itu. Kadang ada yang agak nggak tega karena merasa jijik atau segala macam. Beda-beda loh ya, setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Ini adalah balas budi kita ya, selama kita kecil kita juga diurusi sedemikian rupa gitu. Kemudian silakan dilanjutkan. Kemudian siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh bagian kepala hingga ujung kaki sebelah kanan. Ya, jadi setelah bersih ya, pastikan semua kotorannya tidak ada, maka disiram kembali sekujur tubuh, sama tata caranya dengan di awal. Kemudian basuh jenazah dengan menuangkan air bersih ke tubuh dan gosok perlahan menggunakan handuk halus. Kemudian siram dengan air kapur barus. Ya, siram dengan terakhir ya, biasanya itu dilakukan untuk yang terakhir kali. Siram dengan air kapur baru, aroma yang identik ya. Nah, sudah bisa dibayangkan artinya sikap mandikan itu. Paham ya? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Agus dan teman-teman ya, sudah berusaha mencari materi dan menjelaskan tentang memandikan jenazah yang sudah kita terangkan juga. Jadi dengan cara nggak langsung kalian menerangkan agar tujuannya apa, supaya dengan metode ini anak itu lebih bisa mengingat ya. Biasanya kalau melihat langsung itu akan lebih mudah direkam pada ingatannya dibanding dia harus membaca. Setelah memandikan, kegiatan selanjutnya apa yang kita lakukan terkait jenazah? Mengkafani ya. Sekarang kita gali materi tentang mengkafani jenazah. Kelompok siapa kemarin? Ya, silakan disiapkan maju ke depan, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan cara mengkafani jenazah. Sebelumnya ada ketentuan mengkafani jenazah, yaitu yang pertama, kain kafan diutamakan berwarna putih dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan kain kafan untuk laki-laki berjumlah 3 helai dan perempuan berjumlah 5 helai. Kemudian pertama kita bentangkan 5 lembar kain kafan untuk perempuan. Ya, sekarang kita langsung ke bagian tata caranya. Sekalian diperagakan. Silakan diambil peralatan yang sudah disiapkan. Bagian awal untuk mempersiapkan adalah meletakkan tali, kemudian menyusun kain kafan satu persatu, boleh disusun lurus atau menyempit. Setelah rapi, kain yang kanan didahulukan untuk menutup tubuh. Jika sudah rapi, maka tali dipasang satu persatu dengan erat. Demikian cara praktek mengkafani jenazah perempuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Nah, cukup jelas ya Nak ya untuk tata cara mengkafani jenazah perempuan. Ya. Tadi sudah kita lihat, saksikan bersama tata cara mengkafani jenazah perempuan. Dia diingat, nanti diterapkan. Sekarang supaya lebih bisa membedakan, ya kita praktekkan untuk tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Silakan untuk kelompok yang laki-laki mewakili dan menyampaikan hasil materinya seraya mempraktekkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama yaitu bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah
Kemudian susun meletakkan kain paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah ke kanan dan yang paling atas kembali ke kiri. Kemudian ada untuk sedikit sarung. Lalu kemudian apa lagi? Ini bisa dipakai. Korban. Kalau tadi untuk yang perempuan itu yang digunakan adalah sebagai jilbab. Kalau laki-laki nanti difungsikan seperti menggunakan sorban. Sorban agak naik harusnya. Nah, bisa ya. Beginilah cara mengkafani jenazah bagi jenazah laki-laki. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita memandikan, sudah kita mengkafani. Sekarang tahap selanjutnya apa? Menyolatkan jenazah ya. Jadi ini jenazahnya sudah ada. Ya, sekarang silakan bagian kelompok yang menyolatkan jenazah bisa menunjukkan tata caranya ke depan. Selaya dipraktekkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah cara menyolatkan jenazah. Yaitu yang pertama, orang yang berhak menyolatkan jenazah. Orang yang diwasiatkan. Pertama adalah orang yang diwasiatkan. Syaratnya, seseorang yang diberi wasiat tersebut bukanlah orang fisik atau ahli bid'ah. Kedua adalah ulama, ustadz atau pemimpin agama. Yang ketiga, orang tua jenazah. Keempat, anak-anak jenazah. Berikutnya, keluarga terdapat jenazah dan jamaah muslim. Ya, sebentar. Jadi jemaah muslim di bawah itu nanti takutnya kalian berpikir, oh saya bukan ulama, oh saya bukan kerabat, ya. Tetapi kita lihat yang terakhir, ketika kita ikut menyolatkan orang lain, maka yang dibolehkan salah satunya adalah jemaah muslim. Berarti selama kita umat muslim, maka kita boleh. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ini ya, tata caranya, kemudian ketentuan-ketentuannya. Jadi sekarang supaya lebih jelas langsung dipraktekkan ya oleh mereka. Kita mulai dulu untuk yang ini adalah jenazah laki-laki. Tadi kan safnya harus ganjil, satu aja, satu kan ganjil ya. Gitu. Kemudian tadi posisi imam, coba posisi imam kalau jenazahnya laki-laki di mana? Sejajar dengan apa kalau posisinya? Kalau jenazahnya laki-laki, posisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadal mayyiti arba'at juratin fardhu sayati imam madillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahu akbar. Allahumma firlahu warhamhu warhamni. Allahu akbar. Allahumma tahilna ajrahu wa la tahilna badahu wa filan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah tata cara sholat jenazah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya Nak ya penjelasan dari. Silakan kembali ke duduknya. Terima kasih untuk kelompok yang menjelaskan ya. Tadi sudah sangat jelas dipaparkan di sini bahwasanya hanya terdapat sedikit perbedaan, yaitu ketika bacaan sholat dudukannya. Hu diganti dengan H apabila dia perempuan, dan juga letak imam. Kalau laki-laki imam sejajar dengan, kalau perempuan sejajar dengan alif besar ya. Gitu saja. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir dari pengurusan jenazah ini adalah menguburkan jenazah.
Ya, coba perhatikan setelah tadi ada 3 rangkaian kegiatan ya, dari memandikan, kemudian mengkafani, sudah disolatkan. Kegiatan yang terakhir apa nak? Silakan dijelaskan ke depan untuk kelompok yang menunjukkan jenazah. Kami akan menjelaskan beberapa tata cara menguburkan jenazah. Sebelumnya, ada beberapa waktu yang sebaiknya dihindari ketika menguburkan jenazah. Yang pertama, ketika matahari terbit hingga naik. Kedua, matahari berada di tengah-tengah. Dan ketika matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Kemudian tata cara menguburkan jenazah. Pertama, memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Kemudian meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Kemudian di atasnya ditaruh semacam bata posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan sehingga tidak mengenai jenazah langsung, khususnya kondisi tanah gembur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah. Ya, ini adalah kurang lebih gambaran ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya siapa saja atau bagaimana tata cara menguburkan sudah ada, kemudian waktu-waktu yang ditentukan juga sudah ada. Tadi itu ya Nak ya, jadi kita sudah membahas alhamdulillah tujuan kita hari ini tercapai tentang penyelenggaraan jenazah dari memandikan sampai dengan menguburkan ya. Kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat menerapkan tata cara kepengurusan sesuai dengan syariat Islam. Ya, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan dengan pengambilan nilai. Ya, pengambilan nilai akan Ibu lakukan nilai keterampilan. Ya, nilai keterampilan yaitu kalian praktek penyelenggaraan jenazah dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan. Ya, nanti kelompoknya akan saya share siapa-siapa saja kawannya. Nanti silakan dipersiapkan waktunya 1 minggu di rumah. Jelas untuk tugasnya? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Ya, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.